Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rias Rasid dengan NIM 2004010075. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan peran kompensasi dalam sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Nah, apa sih kompensasi itu? Jadi kompensasi menurut Yusuf tahun 2016 adalah segala bentuk yang dapat diterima oleh pekerja atau balas jasa atas kerja mereka. Sedangkan menurut Fauzi tahun 2014 bahwa kompensasi merupakan sebagai bentuk imbalan perusahaan untuk loyalitas atau pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran yang sudah diberikan pekerja atau karyawan terhadap perusahaan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya kompensasi ini merupakan ganti rugi kepada karyawan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi, baik dalam bentuk uang maupun selain dalam bentuk uang dalam kurun waktu yang sama. Nah, ada beberapa indikator kompensasi yang dikemukakan oleh Hussein Umar. Di antaranya ada gaji, insentif, bonus, upah, premi, dan asuransi. Nah, adapun bentuk kompensasi yang pertama itu ada kompensasi finansial. Jadi kompensasi finansial merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang dalam bentuk uang. Nah, ini kompensasi finansial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kompensasi finansial langsung, di mana kompensasi finansial langsung adalah kompensasi yang dibayarkan secara tetap kepada karyawan setiap bulannya, sebagaimana yang telah diatur secara normatif dalam peraturan pemerintah nomor 78 tentang pengupahan. Nah, adapun jenis dari kompensasi finansial langsung ini, yaitu yang pertama ada gaji atau upah yang dibayarkan secara langsung sesuai dengan jam kerja karyawan setiap harinya dan dihitung tiap bulan secara periodik. Yang kedua ada bonus atau insentif, di mana pembayaran insentif dilakukan sesuai dengan produktivitas penjualan serta keuntungan perusahaan. Terus ada kompensasi finansial tidak langsung, di mana kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan berupa uang yang diberikan secara tidak langsung. Misalnya ada tunjangan. Nah, tunjangan ini merupakan bentuk kompensasi yang berfungsi sebagai pelengkap gaji dan upah, di mana berupa keuntungan yang diterima karyawan supaya karyawan merasa aman baik secara ekonomi maupun sosial. Nah, tunjangan ini memiliki banyak jenisnya. Ada tunjangan hari raya, tunjangan makan dan transport, tunjangan asuransi, terus juga ada tunjangan pensiun. Kemudian selanjutnya ada kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk fasilitas, penghargaan, serta pujian kepada karyawan yang akan berdampak pada diri dan psikologis karyawan, sehingga karyawan merasa dihargai dan diperhatikan secara intim oleh perusahaan. Contohnya, ada bentuk daripada kompensasi non finansial ini yaitu fasilitas perusahaan, misalnya seragam, alat transportasi, peralatan kantor, dan sebagainya yang dapat menunjang kegiatan karyawan selama bekerja. Terus selanjutnya itu terkait dengan penentuan besaran kompensasi. Nah, penentuan besaran kompensasi ini ditentukan dengan menilai harga atau nilai dari suatu jenis pekerjaan yang merupakan langkah pertama dalam menentukan besarnya kompensasi bagi hasil kerja karyawan. Nah, terdapat dua cara dalam melakukan penilaian harga atau nilai pekerja. Yang pertama yaitu melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi yang lain. Nah, selanjutnya terkait dengan fungsi dan tujuan kompensasi. Jadi menurut Susilo Martoyo, kompensasi memiliki fungsi di antaranya yaitu yang pertama sebagai pengalokasian sumber daya manusia yang efisien, di mana fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup pada karyawan
yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik dan ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Nah, fungsi yang kedua itu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Nah, dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada seseorang karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif tersebut, maka dapat diharapkan bahwa sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilisasi organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Nah, adapun tujuan pemberian kompensasi dalam suatu organisasi antara lain, yang pertama yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, terus yang kedua sebagai pengkaitan kompensasi dengan produktivitas kerja, terus yang ketiga yaitu pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan, dan yang keempat pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. Nah, selanjutnya yaitu hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan. Nah, menurut Spencer dalam Muhiryono, jadi hubungan antara kompensasi karyawan dengan kinerja adalah sangat erat. Apabila ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka seharusnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia memang harus dikelola secara benar dan seksama agar tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kompensasi menjadi acuan karyawan untuk semangat dalam menjaga kinerja, sedangkan kinerja merupakan suatu hasil dari pencapaian karyawan atas tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan peran kompensasi dalam sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.